وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم. Pertama-tama yang kami hormati guru kami Bapak Ustaz Mujiono, yang kami hormati Ketua DKM Surabaya, Bapak Dr. Ustaz Bidati, yang kami hormati juga Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kita juga Allah yang terakhir Allah berikan untuk menjalankan bagaimana imadah dan hingga pada pagi hari ini kita juga berkumpul yaitu dalam mengaji kitab kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pembelinya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengikuti sunnah-sunnahnya yang berkata pada jalan akhir dan amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum memulai acara kita pada hari ini, mari kita membuat satu Fatihah. Semoga acara hari ini Allah mengambil segala langsung apapun alamnya maupun dan sesuai walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Jannah Bapak Haji Kartib beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, menurunkan keberkahannya untuk kita semua. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama memuji dan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada manusia yang mulia, qudwah hasanah untuk kita semua, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam kita haturkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang selalu setia menjalankan apa yang dibawa oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada pagi hari ini. Kita insya Allah akan membahas biografi surah Al-Fatih. Di surah Al-Fatih ini diawali pembahasannya mulai dari penamaan, sebab-sebab dinamakan surah Al-Fatih, kemudian nanti dilanjutkan dengan kedudukannya, apakah Makkiyah, apakah Madaniyah, kemudian nanti dilanjutkan dengan isi kandungan dan seterusnya. Kita awali dengan penamaan surah. Nama Al-Fatih ini terambil dari kata Fataha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Bunyinya Inna fatahna laka fatham mubina. Surah ini dinamakan Al-Fatih karena Allah memberikan kabar gembira mengenai kemenangan yang nyata. Menurut ulama, surah ini adalah surah yang ke-113 dari urutan turunnya, di mana turun setelah surah As-Saff dan sebelum surah At-Taubah. Kedudukan surah Al-Fatih. Surah ini merupakan Madaniyah berdasarkan ijma' ulama. Jumlah ayatnya ada 29. Diturunkan pada malam hari di antara Makkah dan Madinah yang berkaitan dengan peristiwa di Hudaybiyah. Disebutkan juga bahwa surah ini turun di antara Makkah dan Madinah di suatu tempat, yaitu Qurra Al-Hamim, suatu lembah yang termasuk daerah Makkah, atau di Dojnan, yaitu suatu gunung yang terletak tidak jauh dari kota Makkah. Kemudian kandungan dari surah Al-Fatih ini, pertama-tama surah ini surah yang mulia mengisahkan tentang perjanjian Hudaybiyah yang diadakan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrik, tepatnya pada tahun 6 Hijriah.
perjanjian damai ini merupakan awal, jadi awal mula penaklukan kota Makkah, kemenangan yang paling besar, penyempurna kemenangan dan keagungan bagi orang-orang mukmin. Sesudah itu manusia berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatah ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian mengabarkan bahwa janji Allah terhadap orang-orang mukmin pasti akan terpenuhi, dan ancamannya terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Surah ini juga mengabarkan berbagai macam tugas Nabi dengan memberikan kesaksian terhadap umatnya dan semua umat manusia pada hari kiamat, menyampaikan kabar gembira dan peringatan untuk mengimani Allah dan Rasulnya serta membelanya. Terdapat dua perkara secara khusus, yaitu pertama, pujian terhadap orang-orang mukmin yang ikut dalam peristiwa Baitur Ridwan, di mana Baitur Ridwan ini terjadi di bawah pohon di Hudaybiyah, menjelaskan bahwa baiat yang dilakukan mereka pada hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan ridho Allah kepada mereka dan menjanjikan mereka kemenangan di dunia dan kemenangan di surga kelak di akhirat, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat 10 dan ayat 18. Ayat 10, Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Dan di dalam ayat 18 juga disampaikan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Yang kedua, celaan kepada orang-orang munafik dari orang-orang Arab Aslam, orang-orang Juhaynah, kemudian orang-orang Muzainah dan orang-orang Ghifar yang tidak keluar bersama Rasulullah ketika terjadi kejadian di Hudaybiyah. Mereka adalah orang-orang Arab Madinah. Kemudian surah ini, surah Al-Fatah ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai uzur, jadi orang-orang yang secara khusus tidak bisa berangkat kewajiban berjihad, orang-orang yang mempunyai uzur di sini seperti umpamanya buta, kemudian kakinya pincang atau karena mungkin dahulunya bekas berjihad, kemudian kakinya yang satu gak ada atau pincang dan sakit. Orang-orang yang punya uzur seperti ini terbebas dari mengikuti kewajiban jihad. Mereka cukup menaati perintah Allah dan Rasulnya, karena itulah yang mengizinkan mereka masuk surga. Jadi orang yang mempunyai uzur itu gak ada kewajiban untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang di ayat yang di atas tadi kan celaan kepada orang-orang munafik, orang-orang Arab Aslam, Juhaynah, Uzainah dan Ghifar tidak keluar bersama Rasulullah ketika ada perjanjian di Hudaybiyah. Beda kasusnya kalau orang-orang munafik kan jelas malas, banyak alasan seperti itu. Tapi bagi orang yang mempunyai uzur, buta, pincang, sakit, maka itu
terbebas dari mengikuti kewajiban jihad seperti itu. Ya. Berikutnya surah ini membicarakan tentang ru'ya, mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya di Madinah. Mimpinya itu kemudian diceritakan kepada sahabat-sahabat, lantas mereka bergembira dan bersukacita. Dalam mimpi itu dikisahkan masuknya Rasulullah dan kaum muslimin ke Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Mimpi itu menjadi kenyataan. Orang-orang mukmin memasuki Makkah dalam keadaan umrah dengan aman dan tenang. Hal ini dikisahkan sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 27. Ya, bunyinya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Jadi sudah ada ru'ya, mimpi dengan benar. La tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Tentang kisah mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar bahwa kaum muslimin nanti akan memasuki Makkah dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Umrah juga dengan aman dan tenang. Jadi sebelum peristiwa ini, kalau kita baca sejarah orang-orang kafir Quraisy jahiliyah itu, mohon maaf, kalau lagi tawaf itu mereka telanjang, seperti itu. Ya. Berbeda ketika Islam datang, nanti umrohnya ya berpakaian putih ketika tawaf seperti itu. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Fatah ini ditutup dengan 3 hal. Jadi di dalam surah Al-Fatah ini isi kandungannya ditutup dengan 3 hal. Yang pertama, Nabi Muhammad diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan kepada seluruh agama. Kemudian yang kedua, mensifati Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin dengan sifat kasih sayang terhadap mereka, akan tetapi keras kepada orang-orang kafir yang memusuhi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Jadi sifat yang yang kedua, mensifati Nabi dan orang-orang mukmin itu dengan ruhama'u bainahum. Kemudian akan tetapi asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir yang memusuhi kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, dalam penutup surah ini, janji terhadap orang-orang mukmin akan memperoleh ampunan dan pahala yang agung yang mengerjakan amal soleh. Apa janjinya? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi ditutup dengan 3 hal. Yang ketiga, janji terhadap orang-orang mukmin akan memperoleh ampunan dan pahala yang agung bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Kemudian korelasi munasabah dengan surah sebelumnya. Surah Al-Fat ini memiliki makna kemenangan yang merupakan keteraturan terhadap peperangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya
surah ini turun untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang sebelumnya disebutkan secara sama dalam firman Allah surah Al-Ahqaf, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 9. Dan di dalam surah Muhammad, surah sebelum Al-Fatah ini, diterangkan terhadap orang-orang yang beriman mengenai tata cara berperang. Jadi di dalam surah Muhammad itu dijelaskan bagaimana tata cara berperang. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Kemudian dalam surah Al-Fatah ini disebutkan bahwa Allah menjelaskan hasil dari tata cara tersebut, yaitu Al-Fatah dan An-Nasr, sebuah kemenangan. Kemudian di dalam surah ini, surah Muhammad dan surah Al-Fatah, ditemukan beberapa penjelasan tentang orang-orang yang beriman yang ikhlas, tentang orang-orang munafik, dan tentang orang-orang musyrik. Dalam surah Muhammad ada perintah agar orang-orang yang beriman dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Adapun dalam surah Al-Fatah ini dijelaskan bahwa orang-orang beriman yang taat itu akan memperoleh kemenangan di dunia. Kemudian dalam surah Muhammad dijelaskan mengenai orang-orang munafik yang tidak mau berjuang dan berinfak. Sedangkan di dalam surah Al-Fatah ini dijelaskan lebih jelas tentang sikap dan sifat orang-orang munafik. Itu beberapa korelasi atau munasabah surah Al-Fatah dengan surah sebelumnya, yaitu surah Muhammad. Beberapa sebab-sebab turunnya ayat ini, ada sebuah riwayat yang telah disebutkan dari Qatadah dari Anas. Dia berkata, tatkala kami kembali dari perang Hudaybiyah, terdapati budaya antara kami dan ibadah kami. Di sisi lain, kami dalam keadaan antara sedih, antara duka. Lalu turunlah sebuah ayat, Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh baru saja diturunkan kepadaku ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika surah Al-Fatah tadi turun, Nabi kemudian bersabda, sungguh baru saja diturunkan kepadaku ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Jadi begitu cintanya sampai Nabi mengungkapkan kepada para sahabat bahwa surah Al-Fatah ini lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya ada apa? Surah Al-Fatah, sebuah janji kemenangan, penaklukan kota Makkah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ayat yang kedua. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Anas, dia mengatakan turun ayat
kepada Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Quran surah Al-Fatah ayat 2. Kembalinya dari Hudaybiyah, lalu Nabi bersabda, sungguh baru saja diturunkan kepadaku ayat yang lebih aku sukai daripada apa yang ada di bumi ini. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut kepada para sahabat. Ayat kedua tersebut dibacakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat itu berkata kepada Nabi, selamat dan sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Allah telah menjelaskan apa yang akan dilakukannya untukmu. Akan tetapi, kata para sahabat, kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Hal itu akan dia memasukkan orang-orang mukmin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang turunnya ayat kedua tadi, kata Nabi, sungguh baru saja diturunkan kepadaku ayat yang lebih aku sukai daripada apa yang ada di bumi. Kemudian para sahabat ini berkata kepada Nabi, selamat dan sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Allah telah menjelaskan apa yang akan dilakukan untukmu. Namun akan tetapi, kata para sahabat, kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap kami. Lalu turunlah ayat yang kelima tadi, yang demikian itu, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, pada saat kami sedang berbicara, berserulah penyeru Rasulullah. Jadi kalau bahasa sekarang itu ada asistennya gitu. Jadi orang-orang itu ada yang bagian, ini Rasulullah berkata, ini Rasulullah bersabda. Jadi berserulah penyeru Rasulullah, wahai sekalian manusia, sini kalau banyak sini. Mari berbaiat. Ruhul Kudus telah turun. Siapa Ruhul Kudus itu? Malaikat Jibril. Ya, Ruhul Kudus telah turun. Lantas kami berjalan kepada Rasulullah yang ketika itu sedang di bawah pohon samurah. Maka kami pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lantas Allah menurunkan ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariban. Sungguh Allah benar-benar telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Quran surah Al-Fatah ayat 18. Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sabit dari Anas bahwa 8 orang laki-laki penduduk Makkah turun kepada Rasulullah dari Gunung Tan'im
dengan bersenjata hendak mencuri kelengahan Nabi. Jadi menurut dari Anas, ada 8 orang laki-laki dari penduduk Makkah turun kepada Nabi yang tadi dari Gunung Tanim itu dengan senjata yang lengkap, kalau bahasanya hendak mencuri kelengahan Nabi. Jadi mencari-cari cara bagaimana kalau Nabi itu lengah nanti dan para sahabat lengah, mereka akan mencari cara untuk menyerang dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka tertahan. 8 orang laki-laki tadi itu tertahan dan bahkan dipermalukan pejalan malam yang tidak dikenal. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum ankum bi batni makkah min ba'di an aghfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang menahan tangan, mencegah mereka dari upaya menganiaya kamu, dan menahan tangan mencegah kamu dari upaya menganiaya mereka di tengah kota Makkah. Setelah Dia memenangkan kamu atas mereka, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat keempat. Jadi bagaimana 8 orang laki-laki tadi itu yang turun dari Gunung Tanim dengan senjata yang lengkap hendak mencuri kelengahan Nabi dan para sahabat, akan tetapi mereka tertahan, bahkan dipermalukan. Pejalan malam ini tidak dikenal. Jadi pejalan malam ini seakan-akan menghalangi 8 orang laki-laki tadi yang hendak mencuri kelengahan Nabi dan para sahabat. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Fatah ayat 20-24. Kemudian diriwayatkan dari Imam At-Tabarani dari Abu Ya'la, dari Abu Jumu'ah Jundbud bin Sabr, dia berkata, aku memerangi Nabi. Jadi Jundbud bin Sa'ad ini mengatakan, aku memerangi Nabi pada awal siang hari masih dalam keadaan kafir. Jadi dia ini memerangi Nabi ketika pagi hari kondisinya masih dalam keadaan kafir. Akan tetapi pada sore harinya aku perang bersama Nabi dan sudah dalam keadaan masuk Islam. Jadi sahabat ini paginya masih kafir, masih memerangi Nabi, tetapi di sore harinya masuk Islam dan berperang bersama Nabi. Kata dia, kami berdiri 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan mengenai keadaan kami ini. Kemudian turunlah ayat, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat. Seandainya tidak ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang beriman. Ini dalam ayat 20-25. Jadi sahabat Nabi itu tadi pagi hari masih perang melawan Nabi, tapi pada sore hari sudah masuk Islam dan balik melawan orang-orang kafir Quraisy. Sudah perang bersama Nabi, kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Faryabi, Abdul bin Humaid dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalailnya yang bersumber dari Mujahid, dia berkata bahwa ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah, Nabi bermimpi masuk Makkah bersama sahabat-sahabatnya dengan aman dan mencukur rambut kepala dan sebagian rambutnya digunting pendek. Maka tatkala beliau menyembelih hewan sesembelihan di Hudaybiyah, barulah beliau dan para sahabat masuk kota Makkah. Kemudian para sahabat bertanya, di manakah mimpimu itu ya Rasulullah? Maka turunlah ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil
bil haq dan seterusnya. Sungguh Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bil haq dengan sebenar-benarnya, la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, muhallikina ru'usahum wa muqassirin la takhafun. Kemudian dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa la takhafun, tidak takut. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan sebelum itu Dia telah memberi kemenangan yang dekat. Jadi bagaimana di dalam isi kandungan yang tadi kita sebutkan di ayat 27 ini juga diceritakan bagaimana dari riwayat yang bersumber dari Imam Mujahid, di mana dia mengatakan bahwa ketika Nabi berada di Hudaybiyah, beliau bermimpi masuk Makkah bersama dengan para sahabat-sahabat dengan aman, kemudian mencukur rambut kepala dan sebagian rambutnya digunting pendek. Maka tatkala beliau menyembelih hewan sesembelihan di Hudaybiyah, barulah beliau dan para sahabat masuk kota Makkah. Dan nanti ketika masuk kota Makkah, posisinya dalam keadaan aman dan tidak ada halangan apa-apa. Kalau kita baca riwayat sampai nanti kan luar biasa tuh. Ketika Nabi mengutus Sayyidina Utsman dulu ya, nanti ada isu Sayyidina Utsman apa? Dibunuh kan gitu kan. Dan gitu. Ada kisah begitu. Sebelum terjadi penaklukan Makkah. Tahun ini kita tidak bisa masuk Makkah. Nah, baru tahun berikutnya boleh masuk Makkah, dan itulah terjadi penaklukan Makkah. Ternyata dengan adanya Nabi dan para sahabat tidak boleh masuk Makkah pada waktu itu, menjadi para sahabat dan lainnya itu mempersiapkan perlengkapan yang kuat seperti itu. Baru nanti terjadi penaklukan kota Makkah. Kemudian yang berikutnya tentang keselarasan awal dan akhir surah Al-Fatah. Pada permulaan surah ini dimulai dengan kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kelima. Allah berfirman, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Hal itu akan Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Selanjutnya pada akhir dalam surah ini ditutup dengan janji Allah bagi orang-orang yang beriman akan ampunan surga. Hal tersebut sebagaimana di dalam akhir surah ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan seterusnya. Jadi keselarasannya pada awal surah ini dimulai dengan kabar gembira, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri, dan seterusnya. Selanjutnya di akhir ayat ini keselarasannya ditutup dengan janji Allah bagi orang yang beriman akan mendapatkan ampunan dan surga, sebagaimana Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Nah, kemudian keutamaan
atau fadilah surah Al-Fatah. Yang pertama, keutamaannya dibaca Rasulullah berulang-ulang ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Di surah Al-Fatah ini dibaca berulang-ulang ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Sebagaimana yang diriwayatkan an Abdullah bin Mughaffal qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa ala naqati yaqra'u bi suratil Fath wa huwa yurajji'u. Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, saya melihat Rasulullah ketika penaklukan kota Makkah berada di atas unta, beliau membaca surah Al-Fatah dan diulang-ulang. Jadi ketika Abdullah bin Mughaffal ini melihat Rasulullah ketika terjadi penaklukan kota Makkah ini, Rasulullah berada di atas untanya membaca surah Al-Fatah dan dibaca berulang-ulang. Jadi bahasanya kalau kita lihat di dalam riwayat ini, ketika terjadi penaklukan dan kemenangan itu diraih dan diperoleh, maka membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan surah Al-Fatah ini surah yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah Al-Fatah ini surah yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita baca terjemahannya atau artinya. Dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam suatu perjalanannya, dan Umar bin Khattab bersamanya pada malam hari itu. Umar bertanya kepada beliau tentang suatu hal, tetapi Rasul tidak menjawabnya. Umar bertanya lagi, namun beliau tetap tidak menjawab. Umar bertanya kembali, namun Nabi tetap tidak menjawab. Sehingga Umar berkata di dalam dirinya, semoga ibumu kehilanganmu, kamu sudah diajukan oleh Rasulullah. Jadi ketika tanya Nabi sampai 3 kali tidak dijawab, Umar dalam hatinya mengatakan kepada dirinya sendiri, apa yang dikatakan Umar? Semoga ibumu kehilanganmu. Umar mengatakan pada dirinya sendiri, kamu sudah diajukan oleh Rasulullah, diucapkan oleh Umar sampai berulang 3 kali, namun semuanya itu tidak ada jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasanya itu nanya sama Nabi sampai 3 kali, ternyata Rasul itu tidak menjawab. Zonnya Umar, prasangkanya Umar apa? Engkau telah diajukan, dicueki, kalau bahasanya seperti itu. Engkau telah dicueki oleh Rasulullah, sampai dalam dirinya mengatakan apa tadi? Semoga ibumu kehilanganmu. Kalau ada kata-kata seperti itu kayaknya sedih banget zaman itu gitu ya. Ya. Kemudian apa? Umar berkata, aku gerakkan untaku dan saya maju ke hadapan orang-orang. Saya khawatir jika turun padaku Al-Quran. Jadi Umar itu takut dengan tadi prasangkanya tadi, jangan sampai nanti ada ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan Umar. Nah, kalau bahasanya kan menggerutu, kalau bahasa kita menggerutu walaupun tidak diucapkan ya. Seperti itu. Karena apa? Merasa dicueki Nabi. Karena pertanyaannya sampai tiga kali. Tidak lama kemudian saya mendengar kata Umar, nah, orang menurut tadi siapa namanya Zaid bin Aslam, tidak beberapa lama saya mendengar orang yang berteriak ke arahku. Umar berkata,
Kemudian saya khawatir jika ada ayat yang turun kepadaku. Kemudian Umar berkata, maka saya mendatangi Rasulullah. Saya mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bersabda, telah turun kepadaku tadi malam suatu surah yang lebih saya cintai daripada matahari terbit. Kemudian beliau membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi surah Al-Fatah itu lebih dicintai daripada matahari terbit. Matahari terbit itu kan orang lagi nyari sunset apa itu kan gitu ya. Tapi ternyata beliau lebih mencintai Inna fatahna laka fatham mubina. Awalnya dari bagaimana? Umar bin Khattab nanya sesuatu kepada Nabi sampai 3 kali, namun Nabi tidak menjawab. Umar timbul zonnya, kok saya dicueki, kalau bahasa kita seperti itu ya. Sampai tidak berkata di dalam dirinya, di dalam diri Umar, semoga apa tadi? Aku kehilangan ibuku, gitu kan, kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Ternyata takut Umar ini kalau ada firman Allah yang turun mengenai Umar, lalu jalan duluan dalam rombongan itu. Tidak lama, beberapa saat, sahabat Aslam tadi langsung berkata, kalau apa? Tunggu. Lalu Umar merasa khawatir kalau ada ayat yang turut berkenaan dengan dia, langsung menghampiri Nabi dan mengucapkan salam. Lalu Nabi bersabda, telah turun kepadaku tadi malam suatu surah yang lebih aku cintai daripada matahari terbit. Kemudian beliau membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian yang terakhir dari kajian kita pagi hari ini mengenai surah Al-Fatah, yaitu faedah surah Al-Fatah. Semua sahabat Rasulullah yang membaiat beliau di bawah pohon merupakan penduduk surga tanpa didahului siksaan neraka. Jadi sahabat Rasulullah yang ikut membaiat beliau di bawah pohon merupakan penduduk surga tanpa didahului siksa neraka. Bahasanya bebas gitu ya, tanpa hisab. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulun nar ahadun mimman baya tahtas sajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka yang berbaiat di bawah pohon. Jadi orang yang ikut berbaiat di bawah sajarah tadi itu tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka. Artinya apa? Mereka masuk surga. Ya. Ini bagi orang-orang yang ikut pada waktu itu baiat di Hudaybiyah di bawah pohon, maka mereka merupakan penduduk surga. Kemudian cukup sebagai kemuliaan untuk para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam kitab-kitab samawi. Apa kitab-kitab samawi itu? Mulai dari Taurat, Injil, Al-Quran, itu merupakan kitab-kitab samawi. Wajib terhadap seorang hamba percaya kepada Allah dalam ketentuan dan takdir yang tertulis untuknya, bahwasanya itu merupakan kebaikan. Bisa saja Allah menangguhkan sesuatu dan memajukan sesuatu yang lain, yang demikian itu semata-mata hanya untuk kebaikan hambanya, sebagaimana firman-Nya, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatham qariba. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui,
dan sebelum itu dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.